Halo GP Mania, selamat datang kembali di channel Brambang. Di video kali ini, saya telah menyiapkan informasi seputar dunia balap MotoGP yang pastinya terupdate untuk Anda. Selamat menyaksikan. KTM pertahankan Remy Gardner di MotoGP 2023. Tanda Raul Fernandez dilepas tapi harus bayar kontrak. Direktur KTM Motorsport, Pit Beirer, tidak rela melepas Remy Gardner di MotoGP 2023. Seperti yang diketahui, Pit Beirer yang merupakan bos KTM sempat bersitegang dengan manajer Remy Gardner, Paco Sanchez. Pit Beirer menyatakan KTM masih ingin Remy Gardner terlibat dalam proyeknya. Gardner membela KTM Tech3 usai menjuarai Moto2 2021 bersama Red Bull KTM Ayu. Musim debutnya di MotoGP tidaklah mudah. Remy Gardner baru meraih 9 poin dari 11 seri balapan MotoGP 2022. Posisinya di KTM Tech3 musim depan pun terancam, mengingat pabrikan asal Austria itu kembali menggait Pol Espargaro. KTM menawarkan perpanjangan kontrak kepada Gardner, tapi Paco Sanchez menyebut nilai yang ditawarkan sangat buruk. Namun Beirer berusaha tetap profesional karena ingin Gardner bertahan. Kami masih sangat termotivasi untuk menjalankan proyek MotoGP kami dengan Remy, kata Beirer dikutip Motorrace ID dari Speedweek. Remy menjalani balapan yang sangat baik di Barcelona dan Sachsenring. Meski di Assen situasinya lebih sulit, masih memungkinkan membantu Remy konsisten meraih poin, terangnya. Ini target realistis untuk paruh kedua musim. Kami masih jauh dari kata menyerah soal masa depan dengan Remy. Kami bakal senang jika bisa lanjut dengannya pada 2023, lanjutnya. Meski begitu, Beirer menyatakan bahwa KTM tak bisa otomatis memaksa kontrak jika Remy Gardner tak benar-benar senang dan puas dengan kinerja pihaknya. Kami tak mau mengaktifkan opsi Remy tanpa persetujuannya. Kami ingin duduk bersama dan mempertimbangkan apakah melanjutkan kerjasama adalah keputusan tepat, sambungnya. Kami ingin ambil waktu, namun kami juga ingin dengar komitmen Remy bahwa ia percaya dengan proyek, tim, dan motor kami, karena kami percaya padanya, tutur Beirer. Beirer juga menanggapi rumor bahwa Raul Fernandez ingin pindah ke RNF Racing dengan membayar denda sebesar 1,3 juta euro atau sekitar 20 miliar rupiah kepada KTM. Jumlah itu tidak benar, namun Raul Fernandez punya jalinan kontrak dengan kami dan itu harus ditangani dengan layak, ucapnya menambahkan. Tapi saya tak mau banyak omong soal itu karena kisah ini belum terpecahkan, tutupnya. Totalitas Maverick Viñales bakal bantu Alex Espargaro jadi juara dunia MotoGP. Pembalap Aprilia Maverick Viñales siap tampil total demi bantu Alex Espargaro jadi juara dunia MotoGP 2022. Menjadi teman seperjuangan sejak berada di Suzuki X-Star hingga sekarang di Aprilia membuat Maverick Viñales dan Alex Espargaro saling memahami. Melihat Alex Espargaro sedang berjuang di posisi teratas dalam kejuaraan dunia MotoGP 2022, membuat Maverick Viñales melayangkan dukungan penuh. Dukungan yang diberikan kepada rekan satu timnya itu tidak sebatas ucapan. Viñales bahkan siap melakukannya dengan tindakan konkret. Dia menyatakan akan memberikan jalan jika Espargaro sedang berada di belakangnya. Hal ini dilakukan Viñales semata-mata karena ingin melihat Espargaro meraih trofi bersama Aprilia di MotoGP 2022. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat Espargaro masih terpaut 21 angka dari Fabio Quartararo yang memuncaki klasemen teratas MotoGP dengan 172 poin. Prioritas dan tujuan dalam paddock Aprilia adalah satu, yakni memenangi gelar juara dunia, terang Viñales dikutip dari laman resmi Motosan. Pembalap yang dijuluki Top Gun itu mengaku tidak peduli dirinya hanya menjadi pembalap nomor 2 di tim. Yang terpenting, Viñales berjanji bakal melakukan dukungan penuh terhadap Espargaro. Tidak masalah jika Anda menjadi pembalap pertama atau kedua di tim. Kami ingin motor ini bisa menjadi sangat kompetitif di lintasan, tanpa pembalap yang pernah menjadi andalan Yamaha itu.
Alex semakin dekat dengan kesempatan meraih gelar juara dunia, dan saya berjanji untuk bekerja sama dengan dia, tambah Top Gun. Jika berada dalam posisi lebih unggul, saya akan melepaskan kesempatan itu untuk Alex. Performa Espargaro bersama Aprilia pada tahun ini menunjukkan motor Aprilia mampu kompetitif. Di tangan pembalap senior ini, Aprilia yang tadinya berstatus sebagai tim konsesi mampu bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Dedikasi Espargaro itu membuat Viñales yang dianggap sebagai pembalap bintang mau menurunkan egonya. Viñales tahu betul bagaimana dia memposisikan diri di tim saat ini. Oleh karena itu, Maverick Viñales tidak malu untuk mengakui jika dia harus belajar banyak dari Alex Espargaro. Saya masih perlu belajar banyak dari sosok Alex Espargaro yang tepat untuk sekarang, pungkas Viñales. Viñales sendiri akhirnya berhasil meraih podium pertamanya di MotoGP 2022 setelah finish ketiga di seri Belanda pada 26 Juni lalu. Sementara itu Espargaro berhasil finish persis di belakangnya. Meski tidak menang, Espargaro diuntungkan mengingat Quartararo mengalami crash dan harus kembali ke pit lebih awal. Akibatnya, Quartararo gagal mengamankan poin di MotoGP Belanda 2022. Crash itu berbuntut panjang yang membuat Quartararo terkena long lap penalti di seri selanjutnya, yakni MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone pada Agustus nanti. Scott Redding sebut MotoGP masa kini membosankan. MotoGP terus berusaha membuat kejuaraan yang kompetitif dengan memungkinkan setiap pabrikan memiliki peluang yang sama dalam memperjuangkan kemenangan. Tampaknya upaya tersebut malah menjadi bumerang, di mana MotoGP mulai kehilangan penontonnya, padahal balapan menyajikan pertarungan yang tak terduga. Sebelumnya, juara 6 kali World Superbike, Jonathan Rea mengatakan MotoGP kehilangan hiburan di balapan. Menurutnya, itu yang diberikan Valentino Rossi sepanjang karirnya, sehingga kejuaraan tersebut menjadi sangat besar. Kini Redding memberikan pendapatnya mengapa MotoGP kehilangan penikmatnya. Dan salah satu penyebabnya adalah balapan yang membosankan. Menurutnya, tekanan besar dari tim membuat para pembalap tak dapat mengekspresikan dirinya di atas motor, mengingat mereka harus melakukan semua yang diperintahkan tim. Menurut saya, seorang pembalap setidaknya harus menghabiskan 2 tahun di Moto3 dan 2 tahun lagi di Moto2 sebelum naik ke MotoGP. Ini dibutuhkan untuk menemukan jati diri Anda, kata Redding seperti dilansir Motosan. Kejuaraan saat ini sangat membosankan karena uang berperan besar dan tekanan yang semakin meningkat. Ini hanya akan membuat seorang pembalap berpengalaman kehilangan tempatnya di kejuaraan dunia. Scott Redding merupakan salah satu pembalap berbakat yang terbuang karena para petinggi tim yang tak puas dengan performanya. Padahal rider asal Inggris tersebut belum mendapatkan kesempatan menggeber motor terbaik. Terbaru adalah Iker Lecuona yang saat ini memperkuat Honda di World Superbike, yang mana sebelumnya memperkuat X3 KTM dan menunjukkan performa yang cukup baik. Tapi KTM yang ingin membawa Remy Gardner dan Raul Fernandez ke MotoGP membuat Lecuona harus mengambil opsi lain demi menyelamatkan masa depannya. Saat ini Gardner dan Fernandez gagal menunjukkan kemampuan terbaiknya. Bahkan KTM mengakui terlalu cepat membawa Fernandez naik kelas ke Premier. Para pembalap muda akan berpikir keras bahwa mereka akan mendapat tempat di kategori yang lebih tinggi dan mereka mempertaruhkan segalanya, ujar Redding. Motornya sangat mirip dan itu membuatnya semua berjalan beriringan, tidak menimbulkan reaksi jika terjadi kecelakaan. Untuk Remy Gardner, pembalap asal Australia itu sudah mulai bekerja untuk mendapatkan tempat di kategori lain, mengingat peluangnya untuk bertahan di MotoGP bersama KTM sangat kecil. Sementara Raul Fernandez dikabarkan bakal merapat ke Aprilia bersama with URNF Racing. Belum sempat menggelar MotoGP, sirkuit Kimiring Finlandia bangkrut. MotoGP Finlandia digadang-gadang bakal menjadi salah satu seri MotoGP bergengsi di Eropa. Hal itu tak lepas dari kecintaan masyarakat Finlandia terhadap ajang motorsport. Awalnya MotoGP Finlandia akan dihelat di sirkuit Kimiring yang sudah masuk dalam kalender MotoGP 2022, namun batal karena alasan politik sehingga diundur tahun depan. Akan tetapi kabar mengejutkan kembali mencuat terkait dengan sirkuit Kimiring.
yang disebut mengalami kebangkrutan. Pelansir media Finlandia, Iltalehti, melaporkan bahwa dua perusahaan konstruksi asal Finlandia, Manrekennus Pekka Rautiainenki dan Makra Oy, mengajukan petisi kebangkrutan Kemiring. Petisi ini diajukan terkait tunggakan Kemiring yang total mencapai 600.000 euro atau setara 9, miliar. Pihak Kemiring dilansir tak mampu membayar utang tersebut karena belum sempat menggelar perhelatan besar seperti MotoGP. Sementara itu, CEO Kemiring, Riku Ronholm, menegaskan bahwa Kemiring belum resmi bangkrut. Andai jadwal MotoGP Finlandia tidak diundur, maka dipastikan keuntungan Kemiring juga tidak akan terganggu. Apalagi sejak diumumkan pembatasan, pihak Kemiring juga gigit jari karena harus mengembalikan uang tiket yang sudah dibeli penonton. Sekian dulu video kita hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Brambang and see ya.